Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Dian Pratiwi dari Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Bandung. Saya akan mempresentasikan mengenai pertukaran sosial dalam film Story of Kale When Someone in Love, analisis naratif Zevan Todorov dalam film Story of Kale When Someone in Love. Film merupakan sebuah media komunikasi massa yang terus berkembang secara teknologi, kreativitas, kualitas, dan juga sumber daya manusia yang ikut berkembang dan juga ikut saling mempengaruhi. Film juga merupakan sebuah realitas yang berkembang di dalam masyarakat yang kemudian diproyeksikan ke dalam layar. Film Story of Kale When Someone in Love merupakan sebuah film karya rumah produksi Visinema yang disutradarai oleh Angga Dwi Masa Songko. Film ini dirilis tahun 2020 dan merupakan sebuah prequel atau spin-off dari film utamanya yaitu NKCTHI atau Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini. Fokus penelitian ini adalah bagaimana latar belakang sosiopsikologi dapat mempengaruhi proses komunikasi para pemeran dalam film tersebut. Kemudian pertanyaan penelitiannya yang pertama, bagaimana proses pembentukan karakter atau karakter development dalam film Story of Kale When Someone in Love. Kemudian yang kedua adalah bagaimana proses pertukaran sosial yang ditandai oleh adegan dan juga narasi dalam film Story of Kale When Someone in Love. Metodologi penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan analisis naratif Zevan Todorov dengan teknik pengumpulan data dokumentasi, observasi, dan juga studi pustaka. Kemudian menggunakan teknik analisis data, analisis naratif Zevan Todorov dengan uji keabsahan data, triangulasi data. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa alur cerita yang digunakan adalah alur maju mundur sehingga peneliti harus menyusun cerita tersebut sehingga runtut secara kronologi. Kemudian disusun dengan 3 babak analisis naratif, yakni equilibrium, disequilibrium, dan juga equilibrium baru. Ditemukan bahwa dalam film ini equilibrium digambarkan pada scene 6 dan juga 10. Kemudian pada babak gangguan atau disequilibrium ditemukan atau digambarkan pada scene 4, 8, 1, 3, 7, 12, 5, dan 9. Kemudian equilibrium 2 atau equilibrium baru digambarkan pada scene 11 dan juga scene 13. Kemudian bagaimana proses pembentukan karakter atau karakter development dalam film Story of Kale When Someone in Love yang mempengaruhi proses pertukaran sosial. Proses pembentukan karakter atau karakter development ditemukan dalam film ini pada scene 2 dan juga scene 7. Diceritakan bahwa Dinda, seorang karakter utama, memiliki hubungan bersama Argo, mantan pacarnya, sebelum ia memiliki hubungan dengan Kale, karakter utama lainnya. Di sini diceritakan bahwa Dinda memiliki pasangan yang abusif atau suka melakukan kekerasan, dan Dinda di sini disakiti secara verbal, secara fisik, dan juga psikis. Kemudian pada scene 7 diceritakan bagaimana background dari cerita para pemeran masing-masing, di mana Dinda memiliki orang tua yang juga abusif, dan juga ternyata Kale yang ditinggalkan oleh orang tuanya sebatang kara sejak ia remaja. Kemudian bagaimana pertukaran sosial para pemeran yang ditandai oleh narasi dan juga adegan dalam film Story of Kale. Ditemukan indikasi bahwa bagaimana pertukaran sosial ini memiliki 2 asumsi utama. Asumsi yang pertama adalah bagaimana hubungan memiliki ketergantungan. Jadi apabila seorang aktor komunikasi dalam hubungan melakukan sesuatu, maka aktor lainnya atau juga seluruh hubungannya akan bisa terpengaruhi. Kemudian ada asumsi yang kedua, bagaimana kehidupan berhubungan merupakan sebuah proses di mana waktu dan juga perubahan memiliki peran utama atau peran penting dalam keberlangsungannya. Asumsi-asumsi ini kemudian direpresentasikan kepada proposisi-proposisi yang dikemukakan oleh George Homans. Proposisi ini menggambarkan sebuah kegiatan berhubungan terutama dalam pertukaran sosial. George Homans mengemukakan 6 proposisi, kemudian diambil 3 proposisi yang dirasa cocok dengan permasalahan yang ada dalam film tersebut. Asumsi pertama digambarkan melalui scene 12 yang merepresentasikan proposisi persetujuan agresi, di mana dalam adegan yang ditampilkan dalam scene 12 ini, Kale dan juga Dinda mengalami konflik dalam hubungannya. Proposisi persetujuan agresi menjelaskan bagaimana apabila seseorang tidak mendapatkan ganjaran atau harapan yang diinginkannya, maka ia akan berlaku agresif. Pada scene ini, Kale juga menunjukkan sebuah tindakan yang agresif dengan hampir memukul Dinda.
Asumsi pertama juga digambarkan dalam scene 4, 9, dan juga 11 yang merepresentasikan proposisi nilai. Proposisi nilai adalah apabila suatu tindakan komunikasi memiliki ganjaran atau mendapatkan balasan yang setimpal atau berharga untuk seseorang, maka ada kemungkinan besar untuk tindakan tersebut juga terus ikut muncul. Adegan yang digambarkan adalah saat Kale mengajak Dinda untuk menjalankan sebuah proyek musik yang Kale anggap merupakan sebuah modal yang tepat dalam hubungan tersebut. Namun Dinda tidak menganggap begitu karena terbukti dalam adegan pada scene 11, Dinda kemudian menolak dan makin yakin untuk meninggalkan hubungan tersebut. Kemudian pada asumsi yang kedua, asumsi ini kemudian digambarkan melalui scene 5 yang merepresentasikan proposisi stimulus. Kesimpulan dari penelitian ini yang pertama, bagaimana latar belakang tokoh yang dimiliki dari hubungan sosial di masa lampau dapat membuat seseorang membentuk sebuah kebutuhan interpersonal. Kemudian pada proses pertukaran sosial, di mana latar belakang dan juga kepentingan menyertai dalam proses terbentuknya dan juga pada proses pertukaran sosial yang ada pada hubungan tersebut. Kemudian indikasi pertukaran sosial yang ada dalam film yang disajikan melalui tabel sebagai berikut. Sekian dari saya, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.